Halo, assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini saya membuat sebuah catatan harian berisi pengalaman, berisi inspirasi yang saya alami, yang saya dapatkan, yang saya temukan di satu hari ini. Tujuan saya supaya apa yang saya alami, yang saya temui juga menjadi inspirasi, menjadi pencerahan kepada banyak orang. Dan itu juga bisa kepada Anda. Dan jangan hanya berhenti di Anda saja. Anda boleh membagikan, men-share video-video di Cahaya Kehidupan kepada banyak orang, kepada teman-teman Anda, di status WA Anda, dan ke grup-grup WA Anda lainnya. Kenapa? Ketika Anda berbagi kebaikan, maka pasti kebaikan juga berlipat-lipat kembali kepada Anda. Karena itu harus share, harus berani membagikan kebaikan di Cahaya Kehidupan kepada banyak orang. Saya membuat audio ini sudah malam jam 22:24. Sudah lewat jam 10 malam gitu ya. Sudah suasananya hening, suasananya damai. Saya di halaman depan di rumah saya yang di Natura Residen. Di halaman depan ini ada ikan gitu ya, ada ikan, ada kolam ikan. Suara gemicik airnya, suasana langitnya sepertinya mendung karena saya tidak melihat bintang dan sedikit ada awan. Terasa gerah gitu ya, terasa gerah kalau di luar. Dalam karena ada AC ya nyaman, tapi di luar terasa gerah. Tapi inilah yang namanya cuaca. Semuanya sudah terjadi dengan pola-pola yang sudah teratur sebetulnya. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada terang, ada awan bergerak. Semuanya sudah beredar, sudah bergerak sesuai dengan sunatullahnya, sudah bergerak sesuai dengan aturannya. Kalau kita kemudian gitu ya, kalau kita kemudian marah-marah, kok hujan ya, saya tidak bisa keluar, kok panas ya gitu, itu berarti Anda tidak mensyukuri apa yang sudah menjadi sunatullahnya. Semuanya sebetulnya didesain sedemikian rupa oleh Tuhan untuk mencapai titik keseimbangan, mencapai titik kalibrasi gitu ya, seimbang. Kalau di Cina ada logo yin yang gitu ya, itu balancing. Semuanya dibuat sedemikian rupa, saling melengkapi, saling berganti. Ada siang, ada malam, semuanya adalah keteraturan yang memang Tuhan berikan kepada kita. Lalu tugasnya kita adalah untuk memahami kenapa sih ada siang, kenapa sih ada malam, bagaimana ada awan bergerak, bagaimana ada hujan turun, bagaimana ada bintang ada terlihat ada di langit di atas, bagaimana tumbuhan bergerak, bagaimana air itu mengalir, bagaimana ikan ini. Kalau saya buat kolam ikan, kemudian saya biarkan ikannya mungkin mati. Tapi karena saya tahu ikan itu butuh makan, sunatullahnya, maka saya ikuti aturan itu, saya kasih makan ini ikan-ikannya. Kenapa saya tahu ikan ini butuh makan? Karena saya berpikir, oh ikan itu makhluk hidup, dia juga butuh makanan, butuh energi untuk menggerakkan semua tubuhnya, untuk berkembang biak, untuk berjalan, berenang gitu ya, untuk berenang di air gitu. Itu butuh energi, berarti butuh makan. Nah, itu semua dipahami ketika kita mau berpikir. Berpikir adalah menggunakan pikiran. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online gitu ya ke seorang masih muda. Dari daerah Sulawesi gitu ya, Sulawesi Tengah mungkin. Nah, dia selama ini merasa punya pemahaman takut menggunakan kekuatan pikiran, salah ketika menggunakan kekuatan pikiran. Dia dapat pemahaman dari tokoh-tokoh agamanya dia gitu ya, bahwa kalau menggunakan kekuatan pikiran itu berarti menyalahi aturan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan dan sebagainya. Jadi intinya takut untuk menggunakan
kekuatan pikirannya. Ini saya juga agak heran gitu ya. Kenapa ada banyak tokoh agama yang mendoktrin, mengajarkan untuk takut menggunakan kekuatan pikiran. Jangan menggunakan pikirannya, jangan menggunakan kekuatan dirinya. Padahal kalau kita mau merenung, kalau kita mau memahami pelan-pelan, tangan kita bergerak ini ya, tangan kita bergerak. Itu kan adalah kita yang menggerakkan, kemudian itu memang tugasnya kita untuk menggerakkan tangan. Saya mau ngasih makan ikan nih, saya ngambil pakai tangan saya ke tempat makanannya, saya lemparkan ke kolam ikan ini. Nah, saya itu menggunakan tangan saya. Yang menciptakan tangan adalah Tuhan. Kalau saya tidak menggunakan tangan saya dengan benar, itu berarti saya salah. Kenapa? Sudah dikasih tangan oleh Tuhan tapi tidak digunakan. Kaki saya berjalan, saya kan yang menggerakkan kaki saya. Kalau saya tidak menggerakkan kaki saya, berarti saya salah. Mulut saya bisa bicara, membagikan ilmu kepada Anda, kepada banyak orang, karena saya mau membagikan. Saya menggunakan mulut saya untuk bicara yang baik-baik saja. Nah, ini sama dengan pikiran. Sama. Pikiran adalah organ di tubuh kita, otak organ di tubuh kita. Kita menggunakan pikiran. Berpikir artinya menggunakan, make. Saya banyak sebetulnya buat video tentang hal seperti ini, bahwa ayo jangan punya pemikiran yang skeptis, yang takut tentang pikiran. Oh, kekuatan pikiran itu salah. Mas tadi juga seperti itu. Apalagi ketika tadi sampai materi telepati, kemudian materi virtual, dia mulai terbuka dan dia pun sadar selama ini sepertinya tokoh agama itu tidak paham ya Mas ya, kurang ilmunya. Kan kita belajar AMC, kita belajar pikiran, kita pakai pikiran kita untuk mentelepati orang, untuk merubah diri, untuk berdoa, untuk menggunakan virtualnya, itu kan menggunakan pikiran. Terus saya bilang, lah iya Mas, kita kan menggunakan. Di mana salahnya menggunakan? Kita pakai apa yang Tuhan berikan. Nah, ini yang sebetulnya ingin saya terus sebarkan, ingin saya terus ajarkan, bahwa ayo, Tuhan itu ngasih kita kepala, ngasih kita otak, ngasih kita pikiran untuk dipakai. Di semua agama, karena saya Muslim, menyuruh manusia untuk berpikir. Jangan mengatakan pakai pikiran berarti nggak pakai Tuhan, salah. Terus mengatakan Mas Firman kan tidak belajar agama. Hello. Belajar agama itu apa? Harus dengan titel itu ya, ada U-nya itu dan sebagainya. Nggak ada hubungannya. Orang memahami agama berarti memahami kehidupan. Cirinya apa? Hidupnya nyaman, hidupnya baik. Jangan Anda tanda kutip terperdaya, tertipu dengan berbagai gelar-gelar di orang-orang yang mengklaim dirinya itu tadi ya, tokoh-tokoh agama yang seperti itu. Kenapa? Mereka sebetulnya takut ketika orang sadar menggunakan pikirannya sendiri. Takutnya apa? Orang-orang yang paham menggunakan pikirannya akhirnya tidak lagi tergantung kepada mereka, tidak lagi datang minta air, minta jimat dan sebagainya. Kenapa? Sudah bisa membuat sendiri, sudah bisa sadar bahwa sebetulnya yang buat terjadi bukan orang lain itu, tapi karena pikirannya sendiri. Itulah sebetulnya makna dari bertauhid, makna dari menggunakan pikiran dengan benar. Tuhan menyuruh kita untuk seperti itu. Tuhan menyuruh kita untuk menyadari bahwa kita punya pikiran dan kita harus menggunakannya. Oke? Jadi jangan lagi takut menggunakan pikiran, jangan lagi beranggapan yang skeptis. Berarti Anda kurang piknik, Anda kurang jauh belajarnya. Jangan ngotot ya kalau salah. Oke? Menggunakan pikiran berarti menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan ke dalam diri kita sendiri. Selamat malam, selamat istirahat.
Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.